pertama, tidak boleh menyerah, tidak boleh patah semangat mendukung institusi Polri. Kedua, kemudian kita tetap harus kritis ya, sekritis-kritisnya dengan tujuan membangun atau kritis yang konstruktif. Kalau resesi susah. Kalau resesi susah. Dilacak susah ya? Karena disuruh pasang CCTV di tempat pemeriksaannya aja nggak dipasang. Kan harusnya dipasang tuh supaya memantau, ya kan? IPW dorong, Mas. Oh, udah nggak kurang-kurangnya. Langsung ke Trunojoyo. Tapi apa? Saling melindungi. Apalagi kalau pelanggarannya terkait dengan jenderal-jenderal. Ini barusan kan kita dapat pengaduan nih dari seorang ibu namanya Maria oleh Polres Jakarta Utara. Dia tidak datang-datang, dijemput kan? Betul. Saksi yang dipanggil dalam penyelidikan tidak datang-datang, katanya kami tidak bisa memanggil paksa. Siapa mereka ya? Ya. Mas Sugeng Teguh Santoso. Ya, Mas Saiful. Baru jumpa kita ya. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Karakteristik Jawa. Orang Jawa yang selalu berpeci sekarang. Di Kabupaten Bogor dikenal sebagai advokat. Tahu-tahu lompat jadi ketua IPW. Beberapa tahun. Lah iya, Mas. Saya sendiri pribadi nggak nyangka gitu loh. Jadi ketua IPW. Iya, ketua IPW. Saya juga nggak nyangka. Nah, dari berapa referensi saya baca memang sudah kenal Pandeta 2013 ya. Iya. Lu saya duluan berarti, Mas. Oh, Bang Neta. Iya, beliau tuh redaktur saya di Harian Jakarta. Oh iya betul. Saya Gitu. Bang Neta tuh 2013. Iya. Cuman sebagai teman lah, teman membantu dia ya. Awalnya, Mas ya. Awalnya karena kan Bang Neta tuh banyak menerima pengaduan ya, IPW maksudnya IPW zaman Bang Neta banyak menerima pengaduan masalah hukum. Almarhum sendiri kan bukan seorang advokat. Siap. Maka dia meminta kepada saya secara khusus nih ya. Iya, pribadi bantuin. Ya udah saya bantuin dari kasus ke kasus, terus akhirnya kan menjadi sangat dekat. Nah, pertanyaannya, kasus itu kaitan dengan IPW atau enggak? Ada yang kaitan, ada yang tidak ya. Berarti nyerap ilmu dong sekalian kan? Iya, ya mungkin juga ya. Ya. Ada yang tidak, ya ada yang berkaitan, ada yang ada bayar, ada yang tidak bayar, ya banyak kan sih, ya banyak membantu aja saya ya. Jadi mungkin disitulah Bang Neta melihat apa ya, ketika Bang Neta dan teman-teman ya. Jadi saya kan kalau berteman itu saya jaga hubungan dan saya berusaha setia ya. Loyal ya teman-teman ya. Ada duitnya nggak ada duitnya. Nah jadi waktu Bang Neta meninggal dunia 16 Juni 2021 ya, itu kan sedang COVID, beliau kena COVID, saya pun kena COVID sampai tanggal 30 Juni waktu beliau meninggal saya tuh ada di rumah sakit. Lagi perawatan di rumah, belum rumah sakit, tapi akhirnya masuk rumah sakit. 30 Juni saya keluar. 2 minggu kemudian saya diundang sama pengurus IPW. Saya datang, langsung ditunjuk sebagai ketua IPW katanya. Loh. Pertanyaannya, mau menjadi ketua, latar belakangnya? Saya tolak, saya bilang kok kaget saya loh. Saya nggak ngerti soal IPW. Memang saya berteman sama Bang Neta, tapi kan saya nggak ngerti soal IPW. Ya, nggak jadi pengurus, bukan anggota, ya. Tapi walaupun deket gitu ya, saya tolak mentah-mentah itu. Ya, pertemuan pertama. Seminggu lagi dipanggil lagi. Mas Sugeng, ini sudah rapat kita para pengurus ya. Mas Sugeng ditunjuk jadi ketua. Jangan saya, ada Pak Johnson yang lebih senior, yang dia kan penasehat IPW. Johnson Panjaitan. Iya, jadi sebelum saya kan dia sudah ada di IPW memang sejak didirikan. Entah bagaimana ini mandatnya ke Mas Sugeng. Kalau Mas Sugeng tidak mau, IPW ini akan vakum. Oh, gitu loh. Jadi terpaksa dong ya?
Ya terpaksa sebetulnya. Ya saya kan sebetulnya udah nggak mau menyibukkan diri dengan tambahan jabatan. Iya. Kan jabatannya udah macam-macam, ketua pradik, ketua partai, yayasan juga, LBH juga, ya pusing kan. Atau begini Mas, kita bayangkan Mas Sugeng melihat IPW itu sebagai apa? Atau seperti apa gitu? Saya kan nggak ngerti betul loh awalnya loh. Bener nih saya jujur ya, sejujurnya. Yang saya tahu kan Bang Neta ya, saya kan IPW melihat sebagai NGO yang mengkritisi polisi. Betul. Ya. Betul. Bang Neta dan cukup kuat gitu ya. Betul. Jadi ya itu saja. Kalau mengkritisi kan kerjaan saya juga mengkritisi apa soal hukum. Cuman ya. di jalur lain ya. Iya di jalur lain. Tapi saya nggak ngerti soal tetek bengek detail tentang kepolisian, organisasi, kebiasaan, pola perilaku, kulturalnya. Nol. Tapi karena pertemuan kedua itu didesak, akhirnya saya bilang gini, oke, saya terima, cuman jelaskan kenapa saya yang ditunjuk. Saya terima hanya 6 bulan sebagai pelaksana tugas saja. Nanti 6 bulan tolong cari yang definitif. Akhirnya dijelaskan terkait kenapa rupanya almarhum Bang Neta itu ngomong. Jadi kalau nanti saya berhalangan waktu masih sehat ya. Nanti yang gantiin saya Bos Sugeng. Dia manggil saya bos. Oh langsung ngomong gitu? Iya. Iya pernah juga. Oh saya bilang ngerti maksudnya. Saya bilang itu Bang Neta pernah ngomong sama saya bahwa Mas kalau nanti saya ada wawancara di TV, di media, kalau saya berhalangan, tolong wakilin ya. Kalau saya berbentrokan, itu maksudnya saya bilang, iya itu salah satu, tapi buat kita itu adalah amanah. Ya udah. Sekarang setelah sekian tahun nih, 1 tahun setengah. 1 tahun setengah ya? Sampai 1 tahun setengah. Terus gimana merasa di IPW? Ternyata nyaman. Nyaman ya? Nyaman deh. Bukan nyamannya dari apa? Katanya. Nyamannya begini ya. Ternyata passionnya itu kan saya kritis ya dari dulu lah kan, panjenengan tahu lah, orang Bogor tahu lah. Paham banget. Ya kalau udah sesuatu yang menyimpang diminta tanpa diminta saya akan berbicara. Ya nah di sini juga sama kan passionnya nih ketemu. Terus awal-awal memang agak tertatih-tatih kira-kira 6 bulan lah. Tapi kesini saya belajar cepat. Akhirnya ternyata memang kepolisian perlu didukung. Ini dilungkut tanda kutip nih. Apa tanda kutipnya? Tanda kutipnya begini loh. Kepolisian itu ternyata belum selesai dalam hal reformasi kultural. Siap. Ya, kalau reformasi struktural, instrumental selesai, tapi reformasi kultural tidak akan pernah selesai. Kenapa nih? Kenapa? Hari ini ada orang yang di Medan ditembak mati oleh polisi. Menurut Mas Sugeng? Kemudian loh, saya daftar dulu nih yang terdekat. Kemudian saya dengar lagi ada 2 anak muda yang sedang mengikuti seperti kursus untuk mengikuti ujian akpol ya. Mereka kemudian berkelahi bukan berkelahi ya, terjadi penganiayaan oleh seorang anak kombes yang ikut di situ terhadap peserta lain dipukul ya. Iya kan? Kemarin kejadian ya? Iya, kemarin kejadian ya. Kemudian kasus Sambo ya. Kemudian kasus kekerasan kepolisian di mana-mana. Nah, saya lihat ini harus dikawal. Kita harus mendukung Polri untuk menjadi polisi sipil yang humanis dan menghargai hak asasi manusia. Pendekatannya jangan kekerasan. Oke. Kalau begitu sebenarnya kalau kultur begitu sebenarnya agak terlihat ini ya. Dalam tanda kutip kita ngomong agak susah kali ya, enggak susah. Asal mau ya. Dan kaitannya ke IPW, Mas Sugeng sendiri merasa bahwa IPW itu kendaraan efektif? Iya efektif. Karena gitu ya? IPW kekuatannya itu memiliki jaringan relasi dengan media. Dan kita harus memelihara kepercayaan media dalam mengkritisi, jangan mencidrai kepercayaan itu ya. Terus ada pertanyaan besar nih Mas, kasus Sambo nih saya bilang sih. Jadi saya dengar pernyataan Mas Sugeng itu luar biasa. Luar biasanya memang
Mas Sugeng bilang saya tidak punya jaringan. Iya memang. Saya kan punya jaringan, Bang. Tapi begitu hebatnya, namanya Mas Sugeng langsung bicara di media seolah-olah tahu segalanya gitu. Itu kan hebat ya. Gimana tuh, Mas? Saya kan bilang saya ini waktu punya kemampuan menerawang. Saya tidak punya jaringan, tapi saya punya kemampuan menerawang. Iya, tapi itu kan lidah ini tetap akan jadi delik kalau salah-salah. Iya kan? Kalau itu saya terlatih. Oh gitu ya. Oke. Kalau soal artikulasi hukum, ya saya terlatih. Ada ilmu di advokat. Ada. 30 tahun lebih Mas. Siap. Jadi gini loh ya. Siap. Kalau orang melihat satu alinea kalimat dia tidak memahami, walaupun dia seorang advokat atau apa, saya punya kemampuan menerawang di belakang kalimat itu, bukannya sekedar memahami data ya, data fenomena, saya bisa menerawang di belakangnya itu. Jadi saya simpulkan sekarang antara profesi advokat sama IPW ini saling mengisi ya. Oh iya, tapi jangan bilang profesi dukun ya. Dukun hukum ya. Iya Mas, betul. Jadi soal kasus Sambo benar. Iya di awal saya lihat Mas Sugeng dengan hebatnya ngomong, akhirnya sampai kesimpulan bikin tim pencari fakta. Iya, tanggal 11 Juli ya. 11 betul. Juli kan. Sebelum orang lain tahu tentang peristiwa itu, saya sudah menerawang ini ada masalah besar. Oke. Ya, menerawang. Datanya apa? Datanya minim. Orang saya tidak punya jaringan dengan jenderal karena kan baru ditunjuk 1 bulan. Betul. 1 tahun ya. 1 tahun setelah di IPW baru kejadian Sambo. Iya kan kejadian Sambo ya, baru ditunjuk, belum terlalu banyak. Betul. Nah, saya mendapatkan informasi minim, tapi saya bisa menerawang di belakang informasi itu. Terawangan saya berbasis apa? Berbasis teoritik, teori hukum, teori sistem hukum. Oh iya. Ya, jadi bukan dukun, bukan dukun yang dia. Jadi ada satu sistem yang bisa membantu kita melihat satu peristiwa, ya. Nah ini yang saya miliki gitu. Makanya saya langsung menembak 3 hal. 1. Dan benar semua nih. 1. Janggal. 2. Kemudian nonaktifkan Sambo. Bentuk tim gabungan pencari fakta. Betul. 3, nonaktifkan Sambo. Tembak semua nih. Oke, kalau tim pencari fakta sendiri akhirnya memang terbentuk. Cuman ketika menonaktifkan Sambo, yang Mas Sugeng lihat itu efektif apa? Jadi kalau menonaktifkan Sambo, saya menggunakan analisis teoritik ya, analisis ya, soal teori kewenangan ya. Yang mati polisi, penembaknya polisi dalam wilayah kewenangannya polisi. Yang dalam ini Propam. Propam dijabat oleh Sambo. Sementara dia ada di lokasi. Nah, di dalam satu proses terjadinya tindak pidana, ya, setiap orang yang ada di lokasi berpotensi diminta pertanggungjawaban pidana. Baik sebagai terduga pelaku atau saksi. Apabila dia dalam posisi diminta pertanggungjawaban pidana untuk memberikan keterangan, maka hukum harus memastikan keterangannya tidak boleh bias. Karena dia menjabat. Menjabat itu menjadi bias. Siap. Makanya penerawangannya pakai teori. Cerdas. Ya, kan? Pertanyaannya sekarang masih banyak kan Sambo-Sambo yang lain? Kalau Sambo yang lain ya masih banyak lah kalau pendekatannya kekerasan ya. Ya. Ini saya dapat informasi nih. Ya kalau ini bukan kekerasan ya, punya korup ya di salah satu Polres di Aceh. Ada, ini termasuk kultural nih. Ada Kapolres di Aceh sana, saya tidak sebut Polresnya, tapi karena sudah saya laporkan ke Karopaminal ya, Brigjen Anggoro secara pribadi. Ada di satu Polres, anggota Polres itu mendapat dana insentif COVID karena mereka kan melakukan Satgas ya, bagian dari Satgas ya, vaksin segala macam itu kan ada insentif.
sebesar 5,7 ya. Miliar. Enggak dong, 5,7 juta yang dikirim ke rekeningnya. Oh iya, oke. Masa diminta 5 miliar sama atasannya, disisain 700 juta. Ini kan nggak benar. Makanya yang seperti ini saya kritisi, karena kasihan dong. Kalau saya mengkritisi polisi, itu saya mengkritisi institusi dan juga nasib polisi loh. Supaya nasib polisi ini polisi-polisi di bawah ini terlindungi juga. Siap. Jadi itu pandangan ideal, Mas. Karena sebenarnya masyarakat juga gelisah soal ini. Karena melibatkan banyak jenderal, termasuk Teddy Minahasa segala macam. Nah, maksud saya, pertanyaan saya begini, IPW sanggup nggak menjawab kegelisahan masyarakat ini gitu loh? Walaupun nggak terlalu ideal mungkin ya. Saya nggak bisa menjawab itu. Tapi apa saya mau sampaikan? Sebentar ya. Terlalu ini ya, banyak pengaduan dan kami belum mampu memenuhi harapan masyarakat. Pengaduan seluruh Indonesia masuk nih, termasuk informan-informan. Berarti harus ada call center IPW dong, Mas? Yang sudah. Sekarang saya sudah bentuk ya. Saya ada membentuk satu sistem pengaduan. Betul. Ya. Jadi sudah dibuat. Nah baru, karena apa? Ya saya mau sampaikan, IPW perlu memperkuat kapasitas organisasi dengan penyusunan struktur pengurus dan juga perluasan di daerah. Jadi perlu ada kantor wilayah. Sekarang sudah terbentuk belum yang wilayah? Kita raker dulu lah. Saya nggak bisa memutuskan sendiri ya. Oh iya. Harus raker. Jadi supaya pembentukan ini betul-betul keputusan organisasi, bukan maunya saya. Sekarang di struktur di pusat ini ada berapa orang, Mas? Kalau hanya struktur yang jalan ini 3 orang. 3 orang ya? Yang mobile gitu lah ya? Iya, 3 orang. Kalau dulu juga saya dengar juga begitu ya. Padahal ini kurang. Iya. Dibandingkan dengan ICW ya, Indonesian Corruption Watch, dia kan strukturnya kuat ya. Lead bank, advokasi, kemudian jaringan dengan antar lembaga ya, kemudian itu kan kuat ya dengan luar negeri jaringan. Nah IPW harus membentuk struktur seperti itu, lead banknya harus kuat karena banyak data masuk yang harus dianalisis. Padahal kalau ngomong umur ya juga tua juga IPW, Mas. Kenapa baru ini Ya itu kan saya bilang kebijakan berbeda-beda ya. Oh gitu ya, oke. Siapa yang menakoda ya? Iya. Sekarang pertanyaan nyaman nggak di IPW nih? Oh udah nyaman saya. Ya, saya udah nyaman walaupun ada ancaman segala macam. Nyaman aja. Sering diancam? Enggak lah. Kalau kita mah dari zaman baheula juga sering nggak disenangin orang, diancam-ancam. Nah yang saya dengar juga selalu dibuntutin orang pernah ya waktu pertama ngawal kasus Sambo. Pernah dibuntutin orang, sering dibuntutin orang. Iya, ada. Kemarin aja masih ada. Gitu ya? Iya, waktu saya jalan sama yang tahu malah teman saya. Dia juga teman IPW lama ya. Waktu kita jalan. Apa? Kenapa, Mas? Masih nggak ngerti deh. Oh gitu. Nggak tahu siapa, kita juga nggak tahu siapa mereka ya. Apa mungkin minta tanda tangan? Maksud saya dari sekian kasus yang ditanganin sekarang ini kan mungkin ada yang sensitif, ada yang menurut Mas Sugeng itu memang enggak sih ya. Kalau saya kan dari dulu loh Mas Saiful ya, kasus-kasus berat sudah saya lalui ya, bahkan zaman Orba ya. Mungkin hanya sedikit pengacara yang berani terjun di daerah konflik. Poso, Papua, Aceh. Saya sudah terjun di wilayah itu pada saat konflik ya. Jadi kalau sekarang ini sebetulnya lebih enteng aja, ya. Dan saya yakin aparat kepolisian tidak yang sekalipun oknum ya tidak akan melakukan tindakan yang keliru atau melawan hukum. Saya yakin ya. Yang saya khawatirin malah preman, ya. Preman itu kan tidak ada strukturnya. Kalau preman ada afiliasi ke situ juga gimana? Ya enggak lah. Saya rasa aparat kepolisian ataupun
aparat negara ya, tidak. Kalau preman saya agak hati-hati. Cuman begini Mas, maksud saya memang kalau ngomongin pekerjaan Mas Sugeng kan complicated tuh. Iya. Selalu ada warna yang memang ada hitamnya lah, ada hitamnya itu. Bagi sebagian orang menganggap seperti itu, walaupun sebenarnya. Nah sekarang pertanyaannya, IPW ini akan seperti apa ke depan Mas? Untuk menjawab kegelisahan masyarakat soal institusi ini. Gitu. Loh, tetap dong. IPW akan menjadi sahabat masyarakat ya. Yang pertama ya, di dalam memperjuangkan keadilan masyarakat terkait dengan fungsi kepolisian yang dilalaikan. Kalau sudah benar kan nggak perlu kita bantu. Fungsi polisian yang dilalaikan atau sengaja disalahgunakan, ya, penyalahgunaan wewenang atau sewenang-wenang, ya. Masih banyak sih. Banyak benar. Oh, gitu. Kompolnas saja bilang 90% pengaduannya itu soal reserse. Sekarang pun soal reserse. Isu reserse hitam putih manusia itu nasibnya di reserse. Oh gitu ya. Iya dong. Kalau lalu lintas? Lalu lintas mah enggak Mas. Kecil kali ya. Kecil, apalagi sekarang sejak kemudian teknologi pemantauan ya makin menggunakan teknologi, pemantauan pelanggaran menggunakan teknologi. Justru lantas itu adalah satuan kerja di kepolisian yang modern sekarang. Kalau reserse susah. Kalau reserse susah. Dilacak susah ya. Karena disuruh pasang CCTV di tempat pemeriksaannya aja nggak dipasang. Kan harusnya dipasang tuh supaya memantau, ya kan? IPW dorong Mas. Oh, udah nggak kurang-kurangnya. Langsung ke Trunojoyo. Udah nggak kurang-kurangnya. Tapi apa? Saling melindungi. Apalagi kalau pelanggarannya terkait dengan jenderal-jenderal. Banyak pengaduan IPW juga nggak lancar terkait pelanggaran jenderal. Fix ya itu ya. Fix. Ini saya mau tegaskan nih. Saya kan nggak pernah ragu-ragu kalau ngomong karena buktinya ada. Iya. Oke. Jadi gimana caranya tuh Mas? Paling tidak mengurangin lah. Jadi begini ya. Kita pertama tidak boleh menyerah, tidak boleh patah semangat mendukung institusi Polri. Satu. Iya. Kedua, kemudian kita tetap harus kritis ya, sekritis-kritisnya dengan tujuan membangun atau kritis yang konstruktif, ya. Kritis yang konstruktif kedua. Kemudian ketiga, kita memberikan masukan-masukan juga konstruktif terkait yang sekarang ini menurut saya adalah reformasi kultural yang nggak akan gampang selesai nih, nggak akan mudah selesai nih ya reformasi kultural. Jadi 3 poin ini yang harus kita kawal. Pertanyaannya, Mas Sugeng sudah sering bicara nggak? Atau mereka mengundang secara khusus untuk audiensi dengan para jenderal? Gitu ya? Belum dianggap saya. Oh iya. Belum dianggap. Kita lagi. Ya. Enggak, justru kan di situ pentingnya ketika polisi menganggap Mas Sugeng sebagai mitra gitu loh. Iya, nggak tahu kalau mitra kan mereka yang harus menganggap. Ya, sebetulnya secara itu saya sudah ada komunikasi ya informal. Informal dengan para katakanlah beberapa tinggi polisi ya. Betul. Tapi kan informal. Dengan cara apapun sebenarnya itu sudah sampai mereka. Dan juga kita juga aktif membuat, memberikan dukungan melalui apa? Kita bahkan membantu satu kelompok kelompok aktivis yang mau memberikan masukan pada Polri. Saya berikan masukan supaya mereka mengadakan diskusi-diskusi di beberapa daerah ya. Ini udah dilakukan 2 kali diskusi. Kemarin pertama di Solo, ya, Solo. Yang kedua kemarin di Banten, ya. Nanti yang 3 di Surabaya, ya. Kemudian Surabaya. Jakarta ya, kemudian ada lagi di mana ya? Ada 5 kota besar lah. Itu kan pemikiran saya supaya membantu polisian ya. Mas, satu lagi soal itu sebenarnya kita bisa mapping nih. Kalau tadi cerita soal bagaimana sebenarnya ada penyakit ya, istilah penyakit masih khususnya di reserse. Itu menyeluruh atau
ada nyaris merata. Nyaris merata ya Mas ya. Karena apa? Di reserse itu kan pekerjaan yang sifatnya tertutup ya. Itu yang pengaduan itu sebagian besar di kasus itu? Iya, reserse dari seluruh Indonesia? Iya. Oh, oke. Berarti masif ya? Masif ya. Saya bilang masif, bahkan sampai Mabes Polri. Ingat nggak kasus yang Richard Mille ya kan? Yang penipuan Richard Mille yang dihentikan ya. Kemudian banyak kasus juga yang IPW kawal juga nggak mulus, tapi belum dihentikan ya. Jalan gitu ya. Jalan tapi tersendat-sendat. Tertati-tati. Aneh ya menurut saya polisi reserse kita. Mereka kan yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tetapi ada pada waktu-waktu tertentu tidak menjalankan, menyerahkan kepada kita untuk membuktikan. Loh bagaimana sih? Ya. Karena itu bagian pekerjaan dia sebenarnya. Bagian pekerjaan dia misalnya nih. Ini jomplang nih. Pada satu sisi ada suruh memanggil saksi tidak datang-datang ya dalam penyelidikan. Ini barusan kan kita dapat pengaduan nih dari seorang ibu namanya Maria oleh Polres Jakarta Utara. Dia tidak datang-datang, dijemput kan? Betul. Ada pengaduan dari warga di Polda Metro Jaya udah 1 tahun saksi yang dipanggil dalam penyelidikan tidak datang-datang, katanya kami tidak bisa memanggil paksa. Teorinya memang begitu. Ya, tapi dia mau mengungkap kasus apa enggak? Kalau ini kan berarti sangat aktif. Dijakut langsung aktif, dia dibawa ya. Ini gitu. Enggak benar. Beda. Iya, perlakuannya beda karena ada kepentingan. Ya, ini Pak Kapolres Jakarta Utara nih harus dengar nih, ya. Ya, kasus ini dipanggil paksa karena sebelumnya sudah bilang kan pelapornya dia punya backingan di polisi, di tentara. Nah, kan seperti ini, ya. Jadi perlakuan itu tidak sama. Jadi saya bilang di dalam reserse karena prosesnya tertutup, banyak melakukan pendekatan kebijakan daripada petugas ya. Bukan instrumen aturan yang dipakai. Gitu loh ya. Jadi nggak akan pernah beres kalau begini. Betul. Oke. Terus yang paling ringan sekarang nih, Mas Sugeng tinggal di Bogor. Kemudian saya pernah melihat di situ itu ada tulisan keadilan Bogor ya. Itu LBH yang baru dibentuk ya, Mas? Udah lama ya? Udah lama ya? Itu dari 2012, Mas. Gitu, ya? Kita udah menangani kasus sudah lama dong. Khusus di Bogor? Enggak, kita buka perwakilan juga di daerah-daerah. Daerah mana aja itu? Jawa Tengah ya. Oh, gitu. Ya, Jawa Tengah itu. Kita Jawa Tengah, Semarang, Jogja, Solo, ya. Dari wilayah kita ada. Khusus di Bogor kayak apa, Mas? Kultur hukumnya? Wah, ini ya soal Bogor ya. Saya sih berharap masyarakat Bogor itu punya spirit memperjuangkan keadilan ya. Oke. Jangan mudah dikooptasi. Orang-orang Bogor ini punya kecenderungan mudah menyerah. Ya. Mudah menyerah. Bukan fighter gitu ya? Bukan fighter. Bayangkan kalau keluarga Yosua nih, kan Yosua nih, itu kalau yang mati orang Sunda atau orang Jawa, selesai ya? Selesai. Nggak ada apa-apa. Nggak ada. Fighter dong, seperti orang Batak. Ya. Sehingga keadilan bisa diperjuangkan. Keadilan itu nggak bisa datang dalam mimpi atau kita duduk tuh dia datang sendiri di depan meja. Ini himbauan buat orang Bogor ya? Iya. Keadilan itu harus diperjuangkan, bahkan harus direbut. Merebut itu memerlukan energi, Bos. Memerlukan spirit, Bos. Jadi itu pelang nama LBH salah satunya untuk mendidik. Oh iya, masyarakat. Edukasi ya buat masyarakat Bogor. Bahwa hukum tuh harus diperjuangkan. Iya, banyak ya. Kalau kita kan di LBH Bogor tuh menangani kasus-kasus yang berdimensi pelanggaran hak asasi manusia. Oke. Ada 2 kasus yang pengacara lain mungkin ketika datang kasus ini akan menolak. Apa itu, Mas? Ya kalau mau menggugat TNI emang berani tuh pengacara-pengacara. Kalaupun berani, spiritnya kenceng apa enggak? Kalau kita kan kenceng, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan.
Mau siapa kalau hukum relnya kita akan berdiri di hukum. Orang lain boleh menyingkir, kami akan berdiri di situ. Siap. Jadi Mas Sugeng ini lahir di Semarang. Iya. Dari seorang tukang becak yang naik pangkat jadi penarik oplet. Bajai. Bajai. Ya. Sekarang anaknya dilihat orang sebagai orang yang tangguh. Iya. Meskipun karakteristik Jawanya masih lekat ya. Oh iya dong, harus. Lagi itu. Karena Jawa itu adalah yang harus diunggulkan adalah kebijaksanaan. Iya. Oke, saya kebijaksanaan Jawa. Gimana? Tapi kerasnya hidup saya di Jakarta. Gitu ya Mas ya. Spirit kerasnya hidup saya di Jakarta. Tapi dalam sanubari saya, kebijaksanaan Jawa sebagai kultur yang tinggi nilainya sebagai kebudayaan tinggi nilainya itu harus dikedepankan. Susah nggak kan kemarin nyalon di Bogor juga nggak jadi? Oh, nggak ada gara-gara Santoso itu kali. Enggak juga. Itu saya sudah tahu akan kalah. Saya sudah tahu, orang saya kan tukang penerawang, ya kan. Tapi saya kan senang ngeluarin duit aja. Oh siap. Oke. Gitu lah ya. Oke. Mas Sugeng, terima kasih banyak waktunya. Jadi maksud saya begini, sebenarnya sekarang kan di Bogor itu heterogen. Jadi sudut pandang itu sudah keliru sebenarnya. Di Bogor ini kan banyak, semua suku itu sudah banyak, sudah menyatu. Ukurannya bukan lagi lu suku apa, lu suku apa. Lu mau berbuat apa di daerah itu? Saya pesen nih satu sama masyarakat Bogor yang saya selalu kesel ya. Apa itu Mas? Bapak Ibu, saudara-saudara ya, tolong kalau saudara punya kebiasaan membuang sampah di jalanan dihentikan. Siap. Itu nggak mencerminkan penting itu ini. Nggak mencerminkan keyakinan agama yang kita anut. Betul. Ya. Jadi di mana-mana dibuang dalam plastik, dibuang gitu ya. Kan lihat tuh di Bogor. Bukan, tapi saya lihat di sini memang peran pemerintahnya nggak ada. Ya sudah, buat masyarakat dulu ini. Gitu ya. Buat pemerintah yang mengedukasi, melakukan pembinaan dan pengawasan. Ini yang paling saya sebel ya. Jadi di mana-mana ada tanah kosong lempar di pinggir jalan. Betul. Siap. Yang mau ditanya tadi. Jadi masih banyak kita. Oke, sebentar lagi. Satu lagi aja Mas. Jadi maksud saya begitu. Ada banyak hal yang bisa dilakukan orang dimanapun dia berada. Mas Sugeng adalah satu tokoh yang saat ini memang kita bilang banyak dikenal orang kan gitu ya. Makanya dengan masyarakat yang heterogen, seluruh orang bisa berkontribusi di bidang apapun. Dan saya harap itu ketika Mas Sugeng jadi ketua DPD BSI dan segala macam. Yang penting kan manfaatnya. Iya, bermanfaat itu kan. Gitu Mas. Oke, siap. Mas Sugeng, terima kasih banyak nih. Terima kasih Mas Saiful. Semoga Bogor Update makin jaya. Amin. Siap. Oke, pemirsa terima kasih. Salam dari Bogor Update. Semoga kita berjumpa lagi dalam stay yang lebih bagus dengan narasumber yang lebih hebat, yang lebih beri manfaat banyak kepada masyarakat luas. Bye.